Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syabani Ridwanullah dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. Kaisid Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai moderasi beragama. Ini sebagai salah satu syarat dalam tugas PKDP Gelombang 2 PTP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keragaman, baik dari sisi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Dalam keragaman itu tersebut, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan perdamaian. Moderasi beragama bukanlah upaya menyeragamkan keyakinan, tetapi ikhtiar bersama untuk mengembangkan sikap adil, toleran, dan seimbang dalam kehidupan beragama. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, moderasi beragama bukan hanya sebuah wacana, tetapi kebutuhan bersama agar tidak terjebak pada sikap ekstrim dan intoleran yang berpotensi memecah belah persatuan. Secara sederhana, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang mengedepankan keseimbangan, menghormati perbedaan, dan menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara umat beragama dalam memahami dan mengamalkan ajarannya di tengah masyarakat yang beragam. Ada beberapa tujuan dari moderasi beragama, salah satunya yaitu menjaga kerukunan umat beragama, di mana kehidupan dibangun bersama untuk tujuan yang damai dan harmonis antar umat dari berbagai agama dan keyakinan. Yang kedua, mencegah radikalisme dan ekstremisme, mewaspadai penyimpangan pemahaman agama yang mengarah pada kekerasan, intoleransi, dan pengkafiran terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga integritas nasional. Dengan moderasi beragama, masyarakat tidak mudah terpecah karena perbedaan agama atau paham keagamaan. Apa yang menjadi nilai-nilai utama dalam moderasi beragama? Yang pertama itu nilai toleransi, saling menghargai dan menerima perbedaan, baik internal umat seagama maupun antar umat beragama. Nilai yang kedua yaitu mengenai anti kekerasan, menolak segala bentuk kekerasan baik verbal maupun fisik dalam menyampaikan dan mempertahankan ajaran agama. Nilai yang ketiga yaitu komitmen kebangsaan, menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga semangat persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan, di mana kita harus bersikap adil dan tidak ekstrim dalam memahami dan mengamalkan agama. Nah, apa saja tantangan dalam moderasi beragama? Yang pertama itu tantangannya radikalisme berbasis agama, di mana suatu kelompok ataupun paham kelompok itu yang menganggap kelompok di luar dirinya adalah salah ataupun sesat. Bahkan mereka menghalalkan untuk dilawan. Yang kedua, hoax dan ujaran kebencian. Tantangan ini sangat sering sekali kita jumpai, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di era digitalisasi sekarang, banyaknya informasi yang menyesatkan dan provokatif yang seringkali memicu konflik antar umat beragama. Yang ketiga, politik identitas, di mana agama dijadikan alat politik untuk memenangkan kekuasaan, memicu ketegangan horizontal. Ada peran-peran strategis tokoh agama di dalam pendidikan. Tokoh agama dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi sejak dini. Melalui ceramah, khutbah,
dan pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi, semangat kebersamaan dan toleransi dapat terus ditumbuhkan. Moderasi beragama bukan hanya wacana elit, tapi adalah tanggung jawab kita semua, dari tokoh agama, pendidik, pemimpin, masyarakat, hingga warga biasa. Dengan memahami dan mengamalkan moderasi beragama, kita turut menjaga Indonesia tetap damai, bersatu, dan bermartabat. Mari rawat keberagaman sebagai kekayaan, bukan sumber perpecahan. Mari jadikan agama sebagai sumber kedamaian, bukan alat kebencian. Dan mari kita jadikan moderasi beragama sebagai gaya hidup bangsa Indonesia yang beradab dan berperadaban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi singkat mengenai moderasi beragama. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.